Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan 24 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah, aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semuanya. Melalui Injil Matius hari ini, salah satu ayatnya dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7:21. Yesus mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak hanya terwujud dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan nyata kehidupan sehari-hari. Dalam perumpamaannya, Yesus menggambarkan dua jenis orang yang membangun rumah di atas batu dan orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah tersebut melambangkan hidup kita, sementara fondasi melambangkan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Fondasi kokoh yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya diibaratkan seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang, rumah itu tetap kokoh karena fondasinya kuat. Dalam hidup, badai itu bisa berupa kesulitan, cobaan-cobaan hidup atau godaan-godaan duniawi. Jika kita berpegang pada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita tidak akan mudah goyah. Fondasi yang rapuh adalah gambaran bagaimana mendengarkan tanpa melakukan. Orang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, orang hanya mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika badai menerjang, rumah itu runtuh karena fondasinya lemah. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kita sebagai umat beriman membentuk fondasi yang kokoh? Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman harian. Luangkan waktu untuk membaca dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua adalah melakukan dengan tulus. Jangan hanya berdoa atau berkata-kata saja, tetapi tunjukkan iman kita melalui perbuatan kasih, keadilan, dan kebenaran. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Percaya hidup kita kepada Tuhan dalam segala situasi. Ketika badai kehidupan datang, percayalah bahwa Tuhan adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Sebagai refleksi kita hari ini adalah
Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita hidup sudah mencerminkan firman Tuhan? Apakah kita hanya berkata Tuhan, Tuhan, atau kita benar-benar melakukan kehendak-Nya? Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih dan kuasa, ajarilah kami untuk menjadi pendengar firman-Mu yang setia dan pelaku firman-Mu yang setia. Berilah kami kekuatan untuk membangun hidup kami di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, batu karang kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.